Shalom sahabat kuntum yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. Hari ini kuntum mengambil tema upah mengikut Yesus. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-8 dengan warna liturgi hijau. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 16, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 4, dan bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 25. Sedangkan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Bacaan Injil kita pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30 dan Injil Lukas 18 ayat 28 sampai dengan 30. Sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini ingin menjelaskan bahwa pengorbanan bagi Allah Tritunggal Maha Kudus akan tetap dihargai. Hal ini merujuk ketika para murid menanyakan upah mengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus tak menampik bahwa mereka akan menerima upah sekalipun disertai penganiayaan. Namun dari perkataan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini, seringkali ada hal yang terlewatkan atau sengaja tidak diperhatikan terkait upah mengikut Yesus, yakni bagian yang berkata, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Bicara penganiayaan, rasanya langka orang yang secara spontan mengiyakan dan mengambil kalau tawaran ini diberikan. Namun perkataan Yesus Kristus ini terbukti dialami oleh banyak tokoh yang tertulis dalam Alkitab. Misal, Stefanus yang menjadi martir dan harus mati karena dirajam batu, dan Paulus yang kita bisa baca kisahnya dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60 dan kitab 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27. Mereka yang harus kehilangan sesuatu karena mengikut Yesus Kristus akan menerima balasan berlipat kali ganda sebagai ganti dari semua kehilangan yang diderita. Jika kehilangan bersifat fisik atau materi, memang kita belum tentu mendapatkan ganti yang serupa. Namun yang ingin Yesus Kristus katakan adalah bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak tutup mata terhadap semua itu. Mengikut Yesus Kristus tak pernah mudah, terutama ketika bergerak dalam pelayanan misi dan penginjilan yang akan membawa jiwa-jiwa kepadanya untuk diselamatkan. Penganiayaan mungkin sesekali akan kita alami, tetapi tetaplah setia, karena ada upah yang Allah Tritunggal Maha Kudus sediakan, baik pada masa kini maupun kelak di dalam kekekalan. Allah Tritunggal Maha Kudus melihat dan memperhatikan. Dia tidak mengabaikan orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikuti Dia. Maka meski murid-murid Yesus Kristus harus miskin, menderita, terhina, dan dianiaya karena Dia, mereka akan ditinggikan oleh-Nya. Kita melihat bahwa Yesus Kristus selalu dilihat dari sisi yang spiritual, sehingga ketika kita menerima upah spiritual, berarti berupa sesuatu yang membahagiakan karena jiwa kita terselamatkan. Dengan demikian, agar setiap pengorbanan dan pelayanan kita tetap murni dan berbau harum di hadapannya, maka hendaknya pengorbanan dan pelayanan yang kita lakukan tidak didasarkan atas bayangan penghargaan dari manusia, tetapi lakukanlah setiap pengorbanan dan pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus
yang telah memberikan kita hidup dan kehidupan selama ini dan mempercayai kita untuk melayaninya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bukankah firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Selamat pagi, terima kasih dan salam.